Mari kita sama-sama merayakan hari Paskah kita. Kita agungkan Allah kita bersukacita di hadirat Tuhan. Yeay. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, oh bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Nyanyikan dengan iman. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, oh bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok, amin. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, amin. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Oh, oh. Ku bebas, bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas lagi. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Oh, oh. Ku bebas, bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oh, oh. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Yeay. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat pengampunan-Mu, buat kasih-Mu bagi kami semua Tuhan. Kalau hari ini kami boleh beribadah Tuhan, itu semua karena anugerah dan kasih setia-Mu bagi kami. Terima kasih. Bawa kami Tuhan untuk selalu mengingat akan kasih-Mu dalam hidup ini. Sehingga melalui kasih-Mu Tuhan, kami terus akan setia mengiri akan Engkau Tuhan. Haleluya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita.
Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Mari naikkan pujian ini lebih sungguh. Ingat kasih-Nya, oh, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Oh, ku takkan lupa kasih-Nya. Amin. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Oh, ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Haleluya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Oh, besar kasih Allah pada kita. Mari sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat cinta-Mu Tuhan, buat segala anugerah-Mu. Oh, ya Bapa, kami bersyukur buat segala pengorbanan-Mu, buat cinta-Mu bagiku, buat kasih setia-Mu Tuhan.
sikararamo, kiararamo. Haleluya, 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 ya Bapa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Oh, ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Haleluya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Uciap dari Gereja Betel Yesus Penuh Kristus Pembela Kupang. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada LOB Ministry yang memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian pada kesempatan sore hari ini. Dan sebelumnya juga saya ingin menyampaikan selamat merayakan Paskah bagi kita semua. Kita meyakini bahwa kebangkitan Kristus adalah kemenangan bagi setiap kita orang yang percaya. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, dengan tidak berlama-lama mari buka kitab Bapak Ibu semua dalam Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Di situ perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ayat yang ke-11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih yang sedang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan."
dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Sekian kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kisah Yesus berjumpa dengan Maria atau Maria pergi ke kuburan Yesus pada hari Yesus dibangkitkan itu hanya tertulis di Injil Yohanes. Matius, Markus, dan Lukas tidak menuliskan kisah ini bahwa Maria Magdalena pergi dan mencari Yesus dan kemudian Yesus menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Sehingga menurut pendapat saya pribadi bahwa kisah yang Yohanes tulis ini adalah kisah yang diceritakan oleh Maria Magdalena sendiri kepada Yohanes, karena begitu detail dituliskan bahwa memang Maria pergi ke kubur dan menangis. Dan benar-benar menangis karena dia lalu kemudian pergi dan melihat, menjenguk ke dalam kubur itu sehingga mendapati bahwa memang kubur itu kosong dan Yesus tidak ada lagi di situ. Namun kemudian dengan tidak disangka-sangka Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan anehnya Maria tidak mengenal bahwa itu Yesus yang sedang memanggil dirinya. Dan kemudian kisah ini berakhir dengan bagaimana Yesus menyuruh Maria untuk menjadi seorang misionaris, seorang yang memberitakan tentang kebangkitan Yesus kepada saudara-saudaranya, kepada murid-murid yang lain. Sehingga akhir kata bahwa Maria Magdalena menjadi seorang misionaris wanita pertama yang menyampaikan tentang kebangkitan Kristus pada orang lain. Maka tema firman Tuhan kali ini saya beri judul Aku Telah Melihat Tuhan. Saya ulangi, temanya adalah Aku Telah Melihat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun Maria Magdalena dalam perikop ini mendapatkan satu kesempatan yang luar biasa karena Yesus menampakkan diri secara khusus kepadanya. Namun jikalau kita tarik ke belakang sebelum peristiwa penyaliban dan kebangkitan Kristus, sangat sedikit kisah Alkitab yang menceritakan tentang siapa Maria Magdalena ini. Singkat cerita bahwa Maria Magdalena ini berasal dari Magdala, sebuah desa di tepi Danau Galilea. Dan kalau Bapak Ibu menyimak Alkitab atau membaca Alkitab, maka kita akan dapati bahwa ada kurang lebih 5 orang yang bernama Maria yang menjadi pengikut Yesus, yang menjadi penyokong dalam hal keuangan dalam pelayanan Yesus selama Yesus melayani di bumi. Dan Maria Magdalena ini adalah salah satunya. Banyak penafsir-penafsir yang menyatakan bahwa Maria Magdalena ini mungkin salah seorang dari perempuan yang didapati berzina. Ada juga menyatakan bahwa Maria Magdalena ini mungkin salah seorang yang menyeka kaki Yesus dengan rambutnya ketika Yesus berkunjung ke rumah seorang yang bernama Simon. Tapi itu semua adalah tafsiran-tafsiran yang kita tidak mendapati suatu kepastian apakah betul itu Maria Magdalena. Tapi satu hal yang pasti yang diambil dalam Lukas pasal yang ke-8, kalau Bapak Ibu punya waktu dan simak. Dikatakan bahwa Maria Magdalena sebelum bertemu dengan Yesus, dia adalah seorang perempuan yang kerasukan setan. Dan Yesus harus mengusir 7 roh jahat keluar dari tubuh Maria Magdalena ini. Sehingga ketika dia selesai dilayani oleh Yesus dan diusir roh jahat yang ada dalam tubuhnya, maka Maria Magdalena kemudian mengambil keputusan menjadi seorang pengikut Kristus yang setia. Bahkan kalau Bapak Ibu simak baik-baik firman Tuhan, para murid ketika peristiwa penyaliban itu terjadi, di peristiwa Jumat Agung itu, semua murid pergi menjauhi Yesus. Hanya Maria Magdalena yang menunggu sampai Yesus itu mati disalibkan. Dan Maria Magdalena ini juga adalah perempuan pertama yang menemui Yesus bangkit sesudah kematian yang mengerikan itu. Bagaimana ini sebuah peristiwa yang sangat luar biasa jika kita benar-benar mendalami kebenaran firman Allah ini. Sehingga kemudian kenapa saya memberi tema Aku Telah Melihat Tuhan. Bukankah Maria Magdalena ini sudah melihat Tuhan sebelumnya? Sudah berjalan bersama-sama dengan Tuhan sebelumnya. Sudah menyaksikan peristiwa mujizat demi mujizat sebelumnya. Bahkan dia sendiri mengalami mujizat kesembuhan, pelepasan, pelayanan pelepasan dari Yesus Kristus sendiri. Sehingga mengapa penting? Karena ada satu bagian terakhir dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-18. Ketika Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, Aku telah melihat Tuhan. Sebuah ironi dari kisah ini adalah bahwa sebelum kita sampai di klimaks dari Aku Telah Melihat Tuhan,
kita baca di bagian pertama ayat-ayat Yohanes pasal yang ke-20 tadi itu, kita dapati bahwa ketika Yesus memanggil Maria, Maria itu tidak mengenal Yesus. Ketika Yesus menampakkan diri kepada Maria, Maria juga tidak mengenal Yesus. Bahkan Maria berpikir bahwa Yesus itu adalah seorang penjaga taman, seorang yang bekerja di tempat di mana tubuh Yesus itu diletakkan. Sehingga Maria kan bertanya, kalau engkau yang mengambilnya, sampaikan kepadaku, kasih tahulah saya di mana engkau meletakkan tubuhnya supaya dia mau pergi dan mengurapi, karena dia datang dan membawa berbagai rempah-rempah. Luar biasa ya, bahwa ketika hidup Maria tetap ada melayani Yesus, dan bahkan sudah mati sekalipun Maria hadir untuk memberikan penghormatan dengan berusaha untuk membawa rempah-rempah dan mengurapi Yesus dengan berbagai minyak rempah yang dia bawa pada kesempatan kali itu, tanpa dia sadari bahwa sebenarnya Yesus sudah bangkit. Dan ini menarik, sehingga tadi saya sudah katakan dia mendengar Yesus bersuara, dia melihat Yesus, tapi dia tidak mengenal bahwa itu Yesus yang baru saja bangkit dari kematian. Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Craig Barnes, seorang pendeta Presbyterian dari Washington, menulis sebuah artikel yang berjudul Paskah di masa-masa teror, Easter in the Age of Terror. Itu menuliskan bahwa Paskah memang adalah sebuah peristiwa kebangkitan yang memberikan sebuah kemenangan bagi orang percaya. Tetapi di sisi lain, Paskah itu diikuti atau didahului oleh sebuah peristiwa kematian yang begitu mengerikan dan begitu menakutkan. Dan saking gemparnya kisah tentang Yesus pada zaman itu, sehingga semua orang berbondong-bondong ingin menyaksikan seorang yang bernama Yesus yang disalibkan itu. Tapi ketika mereka ingin menyaksikan peristiwa kematian itu, mereka berusaha untuk melihatnya dari kejauhan. Bahkan para murid juga berusaha untuk melihatnya dari kejauhan. Bahwa peristiwa kebangkitan yang kita rayakan hari ini dalam sebuah peristiwa kemenangan yang hebat, ternyata didahului oleh sebuah peristiwa kematian yang menakutkan dan mengerikan pada zaman itu, bahkan hingga pada zaman sekarang. Nah, sikap yang sama yang biasanya kita ambil sebagai orang percaya sekalipun, bahwa ketika berhadapan dengan teror kematian, kita berusaha untuk menjaga jarak dengan kematian itu. Bapak Ibu, kita baru lepas dari sebuah peristiwa pandemi COVID yang cukup mengerikan. Dan bagaimana COVID membuat kita berjaga-jaga dan menjaga jarak. Bukan hanya dengan kematian itu sendiri, tapi bagaimana kita menjaga jarak dengan orang-orang yang sekiranya terpapar oleh virus yang mematikan itu dalam beberapa tahun yang lalu, 2-3 tahun terakhir. Nah, peristiwa teror yang mengerikan ini berusaha untuk membuat kita melihat kematian dari sisi yang berbeda, bahwa memang benar ketika kita menyikapi, ketika kita melihat sesuatu yang mengerikan dan menakutkan, kita berusaha untuk menjaga jarak dengan hal itu. Karena memang peristiwa kematian adalah sebuah peristiwa yang tidak mudah untuk dihadapi. Semua kita berusaha untuk menjauhi, menghindari, mengusahakan berbagai cara agar kita bisa terhindar dari peristiwa itu. Tapi yang saya sampaikan adalah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seberusaha apapun kita untuk menjaga hidup sehat, seberusaha apapun kita untuk makan makanan sehat, seberusaha apapun kita untuk melakukan berbagai aktivitas yang sekiranya bisa memperpanjang usia kita. Satu berita yang pasti bahwa peristiwa kematian yang menakutkan itu pun pasti akan mendatangi Anda dan saya pada satu waktu kelak. Peristiwa kematian itulah yang sedang dihadapi oleh Maria Magdalena ketika pada pukul kurang lebih 5 atau 6 pagi berdiri di depan Garden Tomb, tempat di mana jasad Yesus diletakkan, ada di situ. Dalam sebuah kebingungan, dalam sebuah kesedihan, dia berdiri di situ hanya berusaha untuk melihat atau mendapati dan berusaha untuk melakukan pelayanan terakhirnya kepada Yesus. Di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13, kalau Bapak Ibu baca firman Tuhan tadi, dikatakan bahwa Maria berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Artinya dia lihat ke dalam kubur itu.
Dan dia mendapati bahwa kubur itu sudah kosong. Sampai kemudian 2 orang malaikat harus menanyai dia, Maria, ngapain kamu di sini? Buat apa kamu menangis dan tetap ada di situ? Nah, yang menarik kan sebenarnya Maria ini sudah tahu bahwa kubur itu kosong. Tapi kenapa dia masih berdiri di situ? Kenapa dia masih duduk di situ? Kenapa dia masih menangis di situ? Padahal sudah lihat kubur itu tidak ada siapa-siapa di situ. Apakah mungkin karena Bapak Ibu tahu jawabannya dan saya tidak perlu menjelaskan lagi, ataukah Bapak Ibu tidak mengetahuinya? Maka saya juga bingung mau menjelaskan seperti apa, kecuali Bapak Ibu saudara-saudara sekalian pernah ada di dalam titik di mana pernah kehilangan seseorang yang sungguh-sungguh berarti bagi hidup. Engkau pernah ada dalam sebuah peristiwa duka yang mendalam karena orang yang begitu Anda cintai pergi untuk selama-lamanya meninggalkanmu. Dan jika engkau pernah mengalami itu, maka engkau akan bisa mengerti apa yang sedang dilakukan oleh Maria di depan kubur kosong yang dia lihat pada pagi itu. Artinya karena bagi Maria, Yesus adalah seorang yang sangat berarti baginya. Maria pernah dan bersama-sama melayani dalam sebuah pelayanan bersama dengan Yesus. Dan kemudian di momen itu, dia hanya ingin mengakhiri pelayanan bersama dengan Yesus dalam sebuah peristiwa kematian itu. Akhirnya Maria ingin memberikan penghormatan terakhir kepada Yesus dengan datang dan mengurapi Yesus dengan rempah-rempah yang dia bawa. Artinya dia berpikir begini, selama hidup saya sudah melayani dia, dan saya juga ingin melayaninya bahkan di dalam kematian Yesus itu sendiri. Betapa Yesus adalah pribadi yang sangat memiliki arti dan pengaruh penting dalam kehidupan seorang Maria Magdalena. Hal berikut yang menarik dari Maria yang menangis di depan kubur Yesus yang kosong adalah bahwa dia menangisi sebuah tempat yang sudah tidak ada lagi jasad atau jenazah Yesus di situ. Mungkin karena dia berpikir bahwa jenazahnya sedang diambil oleh orang atau dicuri oleh orang atau dibawa pergi oleh seseorang tanpa sepengetahuannya. Tapi bukti atau fakta bahwa ketiadaan jasad Yesus di tengah-tengah kubur itu sebenarnya sebuah bukti penting bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus sudah mengalahkan maut, tapi Maria kan tidak mengetahui akan hal itu. Kita sama-sama tahu bahwa kubur yang kosong itu membuktikan bahwa Yesus hidup. Sehingga ada sebuah lagu yang terkenal kan yang berkata, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Tapi izinkan saya mengatakan hal ini kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bahwa bukti saja itu tidak cukup untuk mengubahkan seseorang. Karena bukti harus disertai dengan pemahaman yang benar dan hati yang mau diubah. Sehingga kemudian kita baru bisa mengerti sebuah peristiwa dari perspektif Tuhan. Nah, itu yang dialami oleh Maria Magdalena. Segala fakta terpampang nyata di depan dia. Bahwa kubur Yesus kosong. Dan kalau kita lihat di ayat yang lain dikatakan bahwa ada kain kafan yang terletak di situ, ada kain-kain yang mengikat kaki dan tangan Yesus juga terletak di situ. Dan kalau Maria mungkin melihat dengan seksama ke dalam kubur kosong itu, dia akan dapati berbagai fakta, berbagai bukti bahwa Yesus sudah tidak ada di situ, bukan diculik, bukan diambil, tapi memang bangkit. Tapi bukankah kita kurang lebih hampir sama dengan peristiwa yang dialami oleh Maria? Bahwa ketika kita diperhadapkan dengan peristiwa yang menyedihkan, peristiwa yang berat, peristiwa yang penuh dengan pergumulan, kita fokus pada bukti, pada fakta yang ada di depan mata, tanpa sebuah pemahaman dari sudut pandang Tuhan. Kalau kita melihat segala situasi dari perspektif dan sudut pandang Tuhan, maka bukti itu pun menjadi tidak lagi terlalu menarik. Karena segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan ketika kita melihatnya tidak akan pernah membuat kita menangis seperti yang dialami oleh Maria Magdalena. Bukankah kita sering menangisi keadaan kita ketika kita diperhadapkan dengan persoalan dan tragedi yang sulit untuk dijelaskan oleh perkataan, oleh logika manusia? Kita mengambil kesimpulan yang keliru seperti yang dialami oleh Maria Magdalena. Tapi satu titik yang saya rindukan adalah bukan hanya bukti yang kita lihat, bukan hanya fakta yang kita saksikan, tapi bagaimana kita bisa memiliki pemahaman yang secara komprehensif, memampukan kita untuk melihat dengan hati yang mau diubahkan
Sehingga kita boleh melihat berbagai peristiwa dari perspektif, dari kacamata Tuhan. Sehingga kita tidak akan pernah lagi menangisi segala peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Cerita ini berlanjut. Kalau Bapak Ibu tadi sudah baca bersama dengan saya, sesudah dia menanyakan tentang keberadaan Yesus kepada kedua malaikat, lalu dia menoleh ke belakang dan dilihatnya Yesus. Waktu Maria melihat Yesus, Maria tetap tidak mengenali itu Yesus. Sampai Yesus harus mengeluarkan suara dan bertanya, "Ibu, siapakah yang engkau cari?" Iya kan? Kata Yesus, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Bahkan ketika Yesus menanyakan, Maria melihat Yesus. Yesus memperdengarkan suaranya. Tapi Maria tetap tidak mengenali Yesus. Dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia dengar, dia tetap tidak melihat Yesus. Kenapa demikian? Karena kesedihan yang begitu melingkupi hatinya, membutakan matanya, dan menulikan telinganya. Bukankah kita seringkali begitu? Bahwa ketika kita ada dalam berbagai peristiwa-peristiwa yang penuh dengan pergumulan, kesedihan, masalah, tantangan hidup, berbagai banyak hal. Dan yang paling berat itu adalah sebenarnya peristiwa kesedihan, peristiwa kematian. Kita dipenuhi oleh berbagai kesedihan, kita dipenuhi oleh berbagai kekalutan. Sehingga kita tidak bisa mengenali suara Yesus. Bahkan kita tidak bisa mengenali wajah Yesus. Tapi satu hal yang cukup menarik di sini adalah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Yesus menyapa Maria terlebih dahulu bukan dengan sebutan Maria, tapi Yesus menyapa dengan ibu. "Mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Dan ketika Yesus menanyakan hal itu kan Maria belum mengenal itu suara Yesus dan itu adalah Yesus. Dan kalau saya lihat dari sudut pandang Yesus, maka Yesus sebenarnya memang sengaja untuk tidak dulu membuka identitasnya, sama seperti peristiwa penampakannya kepada dua orang muridnya dalam perjalanan ke Emmaus, bahwa Yesus selalu hadir dalam setiap momen kehidupan kita, apapun momennya. Apapun yang sedang kita alami, Yesus sedang mengajarkan sesuatu kepada Maria pada saat itu. Bahwa Yesus selalu ada dan selalu hadir bersama-sama dengan mereka, bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan para muridnya. Artinya apa? Bahwa sebenarnya Tuhan itu paling dekat dengan kita ketika kita sedang merasa paling sendirian, paling tidak ada teman, paling tidak ada dukungan, paling tidak ada siapa-siapa untuk diajak berbagi. Disitulah sebenarnya Yesus atau Tuhan berada paling dekat dengan Anda dan saya. Pertanyaan yang diajukan Yesus juga menarik. "Hai ibu, siapakah yang kau cari?" Maria mencari apa? Maria mencari jenazah. Maria mencari jasad Yesus. Tapi Yesus bertanya kepada Maria, bukan apa yang engkau cari, tapi siapa yang engkau cari. Artinya Yesus sedang mengajarkan kepada Maria bahwa di dalam kondisi terkelam sekalipun, dalam kondisi kesedihan yang paling sedih sekalipun, Yesus adalah pribadi yang kita cari. Yesus adalah pribadi yang selalu ada, berjalan bersama dengan kita. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan? Sekalipun kita tidak melihat penyertaan Tuhan, sekalipun kita tidak melihat bahwa Dia ada berjalan bersama dengan kita, tapi Dia selalu ada bersama dengan kita. Artinya sekalipun tidak terlihat, tapi nyatanya Dia selalu terlihat ada bersama dengan Anda dan saya. Karena sekalipun Yesus tidak terlihat, bukan berarti Dia tidak ada. Saya ulangi, sekalipun Tuhan tidak terlihat, bukan berarti Dia tidak ada. Sehingga kalau kita bisa membuka mata rohani kita untuk melihat kondisi kita, melihat keberadaan kita, bahwa ternyata di setiap situasi, di setiap kondisi, di setiap persoalan yang kita alami, Dia selalu ada berjalan dengan Anda dan saya. Berikutnya adalah bahwa Yesus memanggil Maria untuk membuka matanya dengan memanggil namanya sendiri, Maria. Dan ketika Maria mendengar Yesus memanggil namanya, terbukalah telinganya dan dia mampu mengenali suara yang selama ini berjalan bersama dengan dia. Ketika kita mampu meletakkan kesedihan kita di kaki Tuhan, ketika kita mampu meletakkan, melepaskan segala beban yang merintangi hati dan hidup kita,
kita akan mampu mendengar suara Tuhan dengan sangat jelas memanggil nama Anda dan saya. Maria. Kemudian Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani Rabuni, yang artinya guru. Dan kita lihat betapa Maria berusaha untuk memegang kaki Yesus erat-erat, untuk tidak mau melepaskan lagi Yesus. Tapi Yesus kemudian mengingatkan kepada Maria, janganlah engkau memegang aku, jangan melekat kepadaku. Artinya begitu kan, jangan melekat, jangan pegang kepadaku di sini. Sebab aku harus pergi kembali kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan beritakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allah. Satu pelajaran penting yang ingin saya sampaikan kepada kita semua dalam peristiwa Paskah ini, bahwa Yesus bukan untuk kita pegang erat sendirian. Yesus bukan pribadi untuk kita pegang, untuk kita peluk sendiri bagi diri kita sendiri. Yesus bangkit bukan hanya untuk kita. Yesus bangkit bukan hanya untuk Anda. Tapi beritakanlah peristiwa kebangkitan Yesus itu kepada banyak orang, kepada orang lain. Karena itu yang Yesus kehendaki. Bahwa kebangkitannya itu memberikan kabar sukacita, kabar baik. Jangan pegang aku. Jangan peluk aku, kata Tuhan, untuk dirimu sendiri. Jangan tahan aku untuk dirimu sendiri, kata Yesus kepada Maria. Tapi pergilah dan sampaikanlah bahwa aku telah bangkit. Dan aku akan pergi kepada Bapa. Sehingga kemudian di ayat yang ke-18, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, aku telah melihat Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sudah berapa kali Paskah kita rayakan dalam pengiringan kita akan Kristus menjadi orang percaya. Tapi kita berusaha untuk keep Kristus, kita berusaha untuk tahan Yesus bagi diri kita sendiri. Kita berusaha untuk membuat Yesus itu buat diri, begitu egoisnya kita. Dan tidak mau berbagi tentang Yesus, tentang kabar baik itu bagi orang lain. Maka Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan seperti Yesus sampaikan kepada Maria, janganlah engkau menangis. Berhentilah menangis, berhentilah bersedih, dan mulailah berbagi kabar sukacita itu bagi orang lain. Jika engkau terus-menerus ada berlarut-larut dalam kesedihan, kita tidak akan mampu melihat dan mendengar suara Tuhan. Jika kita terus berlarut-larut dalam kesedihan, kita akan begitu menjadi orang yang egois, yang ingin menahan Yesus bagi diri kita sendiri. Tapi jika engkau telah melihat Tuhan dan telah mengalami kasih karunia dan anugerah Tuhan, engkau sudah mengalami peristiwa kebangkitan itu, pergi dan sampaikanlah kepada orang lain, aku telah melihat Tuhan. Aku telah mendengar suaranya. Aku telah mengalami peristiwa kebangkitan itu yang membangkitkan diriku. Dan aku mau engkau juga mengalami peristiwa sebagaimana yang saya alami ketika berjumpa dengan Yesus dalam peristiwa kebangkitan. Marilah kita menjadi seperti Maria yang berusaha untuk menyampaikan tentang kabar baik, menyampaikan tentang kebangkitan Kristus bagi banyak orang. Selamat menyampaikan kabar baik, selamat merayakan peristiwa kebangkitan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.